Shalom umat Tuhan, umat yang dicintai Tuhan. Apa kabar hari ini? Biarlah kita tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun situasi hidup yang sedang kita hadapi. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu selalu ada bagi kita untuk menolong kita, menguatkan kita, membuat kita maju terus di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam kitab 2 Tawari pasal 7 sampai pasal yang ke-9. Dan kita bersyukur di pasal 7 kita dapat melihat bahwa kelanjutan dari peribadatan pentahbisan bait suci yang sudah atas pertolongan Tuhan lewat Raja Salomo yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Maka bait suci yang megah itu, yang luar biasa besar itu sudah dilaksanakan. Dan di dalam doa sesuai dengan pembacaan kita kemarin, kita melihat diakhiri dengan doa Salomo. Lalu di ayat yang pertama di pasal yang ke-7 dikatakan, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Sesuatu yang luar biasa dikatakan sehingga para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan, karena ditutupi oleh awan. Kita tahu bahwa awan dari perjanjian lama itu berbicara soal kehadiran Tuhan. Ingat tiang awan dan tiang api, dan karena kemuliaan Tuhan turun terlalu kuat sampai para imam tidak bisa memasuki bait suci itu. Dan dikatakan di ayat yang ketiga, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kehadirannya secara lengkap, ada api dan ada awan turun. Dan saudara, itu sesuatu yang akhirnya membangkitkan sikap penyembahan dari umat Tuhan. Dikatakan mereka sujud sampai ke lantai, sampai ke tanah, lalu kemudian mereka juga menyanyikan nyanyian syukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Dan seterusnya Raja bersama-sama dengan seluruh bangsa Israel akhirnya mempersembahkan korban sembelihan, korban bakaran di hadapan Tuhan. Kita perhatikan di ayat yang kelima, dan saudara perhatikan baik-baik berapa banyak yang dikorbankan oleh Salomo dan bangsa Israel. Ayat yang kelima, sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi. Lembu sapi itu hewan yang cukup besar, saudara. Dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah itu, rumah Allah itu. Dan saudara, kita perhatikan bahwa bangsa Israel itu yang berkumpul bersama-sama di Yerusalem, mereka akhirnya tinggal 7 hari karena akhirnya ada perayaan besar-besaran, saudara ya. Ada perkumpulan raya pada saat pentahbisan bait Allah ini, dan mereka makan bersama. Sebab itu tidak heran mereka juga mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan, korban bakaran dengan binatang yang banyak sekali seperti itu, dan mereka boleh makan bersama-sama. Lalu dikatakan bahwa sesudah 7 hari raya untuk pentahbisan, lalu mereka melanjutkan dengan 7 hari lagi dengan hari raya Pondok Daun. Jadi ada satu perayaan besar-besaran bagi Allah yang luar biasa dilakukan oleh Salomo dan bangsa Israel di Yerusalem. Dan selanjutnya kita melihat hal yang luar biasa. Ayat 12 dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya sesudah perayaan-perayaan besar itu, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Nah saudara, ada beberapa ayat selanjutnya saya akan baca buat saudara. Dan ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang terkenal. Dan saya juga seringkali membaca, mengutip itu, dan juga mengkhotbahkan itu. Karena ayat-ayat itu adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi jangan lupa itu juga menjadi janji Tuhan bagi kita. Karena bukan hanya bangsa Israel umat pilihan Tuhan, tapi kita yang percaya dalam Kristus Yesus. Karena di dalam Dia kita adalah umat pilihan Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-13 dan selanjutnya, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku,
Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dan ini adalah janji Tuhan yang berlaku bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, kita sungguh-sungguh berubah, dan Tuhan akan menyediakan kehidupan yang baru bagi kita, satu musim yang baru yang penuh berkat bagi kita. Dan ayat 13, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan mata hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Dan saudara tahu bahwa bangsa Israel sesudah ini, setiap mereka mau berdoa, karena seperti doa Salomo dan apa yang Salomo ungkapkan di hadapan Tuhan, bahwa mereka selalu menghadapkan wajah mereka ke arah bait Allah. Dan saudara, itu adalah apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pertama-tama waktu mereka selesai membangun bait suci Tuhan, dan mereka masih tetap melakukannya sampai sekarang ini. Dan bangsa Israel menempatkan kemah suci atau kota Yerusalem menjadi pusat peribadatan mereka. Lalu ayat 17 dan 18 itu berbicara bagaimana apa yang sudah dikatakan Tuhan kepada Daud dan dikatakan juga kepada Salomo, bahwa kalau mereka setia kepada Tuhan, Tuhan akan mengukuhkan keturunan mereka dan kerajaan mereka. Dan kita melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Salomo dan memberkati Salomo luar biasa. Sehingga pasal yang ke-8 kita melihat bahwa apa yang dilakukan Salomo selalu diberkati oleh Tuhan. Ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Wow, luar biasa sekali pembangunan yang memakan waktu panjang, karena itu adalah sesuatu yang luar biasa bagus dan megah. Dan bahkan dikatakan bahwa bait Allah yang dibangun Salomo adalah jauh lebih baik dan belum ada tandingannya dari bait Allah akhirnya yang kedua kali yang sudah dibangun kembali pada saat mereka kembali dari pembuangan. Dan kita melihat dikatakan ayat yang kedua, maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana, dan juga kota-kota yang lain. Kita melihat sesudah dia selesai membangun bait Allah dan juga membangun istananya sendiri, lalu Salomo memperkuat kota-kotanya. Dan Israel sungguh-sungguh diberkati Tuhan di dalam kepemimpinan Salomo sebagai raja, dan Israel menjadi Israel yang aman dan rakyat menjadi sejahtera. Dan bahkan Salomo dan Israel sangat disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dan masa Salomo menjadi raja sebenarnya adalah masa keemasan, masa-masa keemasan bagi Israel. Dan sungguh-sungguh melihat berkat Tuhan ada bagi Israel. Lalu kita masuk kepada pasal yang ke-9 yang berbicara Salomo mulai ada hubungan-hubungan dengan negara-negara yang lain. Yang pertama adalah kunjungan tentang ratu negeri Sheba, yang dia sudah mendengar berita-berita kehebatan dari Salomo, bahkan hikmat Salomo, sehingga dia datang untuk melihat sendiri dan membuktikan sendiri. Pada saat dia berkunjung ke Israel, dia juga bertanya, menyampaikan teka-tekinya, dan semua dijawab oleh Salomo, tidak ada satupun yang tidak. Dan dari percakapan dengan Salomo, sungguh-sungguh dia memuji Salomo dan juga memuji Tuhan yang sudah berkasih karunia kepada Salomo, sehingga Salomo boleh diberkati dengan hikmat yang luar biasa. Dan juga Ratu negeri Sheba melihat tentang Israel sendiri yang sungguh diberkati kehebatannya, dan bagaimana dia membangun bait Allah dan istananya. Dan tidak lupa Ratu negeri Sheba juga memberikan berbagai persembahan-persembahan yang luar biasa. Dan dikatakan bahwa bangsa-bangsa semua berduyun-duyun untuk memberikan persembahan, karena mereka mau mengambil hati dari Salomo dan semua ingin bekerja sama dengan Salomo. Dan Salomo akhirnya menjadi sangat kaya, lebih kaya dan sangat kaya. Ayat 22 dikatakan Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Wow, sangat luar biasa kan saudara. Ayat 23, semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka juga ada pengakuan bahwa hikmat itu diberikan oleh Allah yang disembah oleh Salomo.
Ayat 24, mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Jadi Salomo mengumpulkan dan menimbun harta kekayaannya, dan Salomo juga adalah orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan di ayat-ayat yang terakhir berbicara tentang kematian Salomo, ayat 30 dan 31 berbicara Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Jadi sekitar 20 tahun dia membangun bait suci dan juga istananya. Lalu kemudian 20 tahun adalah masa dia menjadi raja yang diberkati Tuhan luar biasa. Dan ayat 31, kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi sesudah ini kita akan berbicara tentang Rehabeam, dan kita tahu bahwa sesudah Salomo, Israel akhirnya terpecah karena di dalam kitab Tawari ini tidak menuliskan hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh raja-raja, karena tujuannya adalah mengajar mereka agar mereka dapat mewarisi iman, mengajarkan orang-orang Israel yang sudah balik dari pembuangan di Babel, dan mengajarkan mereka untuk mereka mewarisi iman yang ada di leluhur-leluhur mereka, dan mengerti bagaimana tangan Tuhan yang dahsyat yang sudah bekerja dan sudah berkarya lewat semua orang-orang pilihan Tuhan, termasuk dua raja sebelumnya. Sesudah ini ada dua kerajaan yang terbentuk, yaitu kerajaan Yehuda yang berpusat tetap di Yerusalem, lalu kemudian kerajaan Israel yang kemudian berpusat di Samaria. Tetap semangat membaca firman Tuhan. Kita ketemu lagi besok, dan Tuhan Yesus memberkati.